Kejagung. Akan ada tersangka baru kasus Pertamina. Udah rapat, udah ketemu sama Erick Thohir, Menteri BUMN. Maka dicarikan orang yang akan dijadikan tersangka gitu. Pak, coba sidak dulu kalau punya nyali, sidak dulu itu yang namanya Andre. Ya kan dia sama di Rut Pertamina itu kan yang oplos minyak itu, BBM itu menjadi pertamax itu kan dia kemana-mana kan jalan terus sama Andre. Nah jadi ngapain akan ada, artinya ini maknanya dalam banget loh Pak. Kalau akan ada tersangka baru. Jadi menurut saya kalau akan ada tersangka baru gitu berarti udah melakukan pertemuan kesana kemari, siapa sih yang akan ditumbalkan di dalam kasus Pertamina ini biar pejabat-pejabatnya yang mau cari mafia nggak takut sama mafia itu aman gitu kan. Nah jadi untuk yang akan dijadikan tersangka baru itu udah dikasih itu pesangon, iya Pak, untuk menjamin keluarganya gitu ya kan. Nah terus lama kali tinggal nunggu waktunya. Terus yang akan ada tersangka baru ini besok keluarganya udah terjamin semua Pak. Iya, udah terjamin semua. Terus ininya berapa, korupsinya berapa gitu, pura-pura sidak begitu ya. Nanti kalaupun udah di penjara itu nama doang kayak Gayus Tambunan, nama Setia Novanto dulu gitu. Yuh, kok rakyat Indonesia belum ada yang berteriak kalau Kejaksaan Agung yang istrinya 5 ini kan dipecat dulu kek ya. Ini orang kenapa sih ini masih dipakai aja yang beginian, ini pilihan Pak Jokowi kan yang begini kan. Oh jadi ingat saya ada orang kemarin itu ya, kalau Prabowo Gibran menang ada yang mau minta jatah, ada yang minta jatah yang di Kejaksaan Agung, atau yang minta jatah yang namanya Polri, ada yang di menteri ya benar ternyata. Oh ini pilihannya, wajar lah ya. Udah ininya calon tumbalnya udah dikasih pesangon, udah dipersiapkan semuanya. Apa yang akan disampaikan di media, apa sandiwara yang akan digerebek-gerebeknya gitu ya kan Pak, udah siap semua, udah. Ya syukurlah deh kalau akan ada. Terus nama-nama orang yang sebagai saksi-saksinya udah gali-gali kuburan udah. Ya, udah gali-gali kuburan nama-nama orang yang udah mati itu. Ya Nah, saya salut sih sama Kejaksaan Agung pilihan Jokowi ini. Yang orang kemarin itu yang minta jatah, katanya jatah Kejaksaan Agung, terus ada jatah Kapolri, ada jatah inilah, ya kan ada jatah Mendak bertahan, BUMN bertahan, perlu dipertanyakan rakyat, perlu dipertanyakan. Kalau orang ini dipertahankan, kemudian BUMN-nya dipertahankan, kemudian ada lagi dipertahankan semua gitu ya. Menteri Dalam Negeri dipertahankan, Kapolri dipertahankan. Perlu bertanya-tanya rakyat Indonesia ini, perlu bertanya. Ada apa, sandiwara apa ini? Kalau aja statementnya aja udah keluar model-model begini ya Pak, ya rakyat itu udah nggak bodoh. Makanya saya bilang kalau statementnya aja udah keluar begini akan ada, artinya udah dipersiapkan betul dong. Siapa sih yang akan ada ini? Salam waras Pak, Indonesia cerdas Pak ya. Mudah-mudahan dengan celotehan-celotehan kita ini rakyat semakin cerdas. Kalau bilang akan ada ya tersangka baru, keren kali. Dari kalimat itu aja akan ada tersangka baru ya, kasus Pertamina tinggal nunggu waktunya. Ya jadi rapat keluarga dulu gitu. Kalau waktunya kan agak panjang ya Pak. Nah, pengeluaran dana dulu buat ini ya, menjamin keluarganya kalau dia nanti akan dijadikan tersangka ya enggak.
Jangan politik mulu, capek juga orang. Gontok-gontokan. Yang paling sadis lagi Jasmine, ada anak SD berkuar-kuar tentang ijazah Jokowi. Nah, tuh, itulah yang mau aku bahas, weh. Tadi barusan lewat. Itu ada dalam petiku itu. Tadi barusan Makanya aku lewat. Iya, anak-anak pikir kue. Makanya aku bilang di sinilah rusaknya daripada peribahasa yang kusampaikan tadi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh muridnya, gitu loh. Wah, Seperti kacau. itu. Bagaimana generasi kita? Kacau kalau gini, weh. Kayak gimana? Rusak generasi dibuat. Percuma kita kasih makan enak-enak, weh, kalau gini bentuknya. Anak saya bilang sama dia, bapak sekarang udah kerjanya udah jadi kuli ya, nggak kayak dulu ya, sudah berhenti kerja, udah hijrah, bahkan sampai keluar negeri kau macam-macam ikut demo kau, uang jajan kau tiap bulan nggak ku kasih kamu. Orang iya betul, aku tiap hari kerja banting tulang mau mampus loh, aku main-main. Adaku itu yang kuliah itu. Tengok, biar kalian tahu profesiku kerjaku apa ya, bukan aku dikutip, aku kuli, tengok. Aku jadi kuliah Cina ini. Nggak peduli aku. Tengok hutan yang ku hadapin ya. Baru anakku mau ikut-ikut kayak gitu, ada dah. Salah kau. Besar gaji itu bang, operator bang. 1 jam Iya. sekian bilang, 1 jam Ya, sekian. lumayan lah. Makanya mereka yang sering lecehkan aku, hina-hina aku sih, aku bilang gaji kau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan belum sama-sama gajiku sebulan. Satu Jadi nggak usah banyak cakap kau. 1 jam 1 juta, 1 jam 1 juta. Nggak nyampe saya. Kalau itu sama mesinnya. Kalau operatornya doang, itu sehari saya dapat saya setengah juta. Itu sama owner ya. Owner. Iya, saya sekalian ownernya juga saya. Oh, lebih lah 1 juta pula. Ya nggak banyak lah, sebulan itu lumayan lah. Hitung-hitung untuk bayar kredit juga. Ini itu kan alatnya kredit juga. Oh gitu. Yes. Iya. Jadi kan memang intinya kita memang ya isi negara ini siapa kalau bukan generasi kan gitu. Jadi kalau didoktrin dengan hal-hal kayak yang di video-video tadi, ngurusin ijazah Pak Jokowi, seorang anak kecil sudah disuruh begitu, gimana coba lah? Dipraktekkan pula, kayaknya orang itu berlatih dulu, ada yang ngajari, ada sutradaranya kayaknya. Ya itu kan disetting dulu Mbak Jasmine, ditulis, tinggal divideokan. Anak kecil itu apa dia tahu? Dikasih duit 100.000, dikasih duit 1.000 perak, 5.000 perak, dia udah ya udah dia. Gitu aja, udahlah. Banyak yang nonton, yang like dia, dapat duit dia, kan itu. Duit dia. Banyak yang like, banyak yang nonton. Nah, entah masuk akal kan anak SD kan? Ya itu kan ditulis, dia tinggal baca. Itu dilatih dulu itu. Orang Medan pula itu Pak Bentar, baru Nasution. Iya. Aduh. Berarti dari Sedimpuan dong. Bisa jadi. Entah dari mana dia datangnya, itu tak tahu lah gitu. Tapi itulah. Pokoknya baru Di sana kan banyak anak aba itu, di Medan kan banyak anak aba. Bagaimana isinya tuh? Bagaimana videonya? Coba kalian baca sebutkan apa itu. Abang buka profilku bang, aku ada share itu di pitik itu. Abang buka di profilku. Iya, aku belum nengok tuh bang, belum nengok aku bang Mas. Mas Bram. Bukalah profilku, buka profilku. Nantilah saya tengok ya. Itu kan udah aneh-aneh itu. Memang sudah disetting kian tuh, disetting, diajari. Nah, nanti baru dituliskan di depan dia itu, dia tinggal baca. Siapa tokoh pendidik? Kalau memang dianggap mereka orang cerdas, Anies Baswedan, Rocky Gerung. Nah, Gerung. sesuatu yang jelek akan ditiru oleh muridnya. Bahaya nggak seperti ini, Bang? Ya itu dia. Makin-makin hancur lah, saya tahu loh. Makanya apapun ceritanya kawan-kawan ya, kita mintalah ketegasan Pak Prabowo dalam hal ini, menindak tegas mereka-mereka yang ingin mengganggu ketertiban dan keamanan negara ini, termasuk provokator-provokator seperti ini.
Ya peduli amat lah kita mereka dari profesi mana mereka awalnya. Kalau memang Jadi tujuan begini, mereka. saya menyimak sebentar aja. Jadi begini, itu sudah disetting dan di situ ada langkah-langkah yang seolah-olah menyudutkan Pak Jokowi. Ya, katanya Pak Jokowi sengaja mengadu domba atau bagaimana. Nah, atau memang betul-betul tidak ada. Nah, ini mereka udah setting ini. Mereka semua dilimpahkan ke Pak Jokowi, memang biadab. Aduh. Iya. Memang binatang memang mereka itu. Kan yang termasuk Aku nggak mau akal nge- kan. SD. Aku kalau gitu aku nggak mau ngeleknya. Simpan, ku simpan, ku jadikan PT. Masuk akal tidak anak SD ngerti tentang politik? Apa yang mereka tahu? Tapi itulah karena mereka tadi diiming-imingi kasih duit 50.000 untuk jajan. Nah, nanti gini ya. Namanya anak-anak. Begitu. Mau diambil tindakan hukum pun susah karena masih di bawah umur kan. Susah, karena anak-anak di bawah umur. Inilah cara-cara mereka sekarang nih. Masuk anak SMP yang di Lampung itu kan, ada anak SMP yang di Lampung dulu kan. Mewek kan, mehek kan. Ditangkap baru minta maaf. Ya itu juga orang Anak cara. saya anak saya dua orang perempuan itu yang udah kuliah sekarang. Aku tanya waktu kemarin udah gemur-gemur, Pak, milih siapa? Dia tanya sama saya. Aku tanya kan waktu itu aku kan nggak ada balik ke Kalimantan kan, nggak ada balik aku ke Palangka. Nah, aku bilang, kalian sana siapa aku? Woi, kami mau pilih Anies katanya. Woi, langsung stop. Aku bilang gitu. Kasih tahu sama mak kau juga. Nah, jangan pilih Anies, aku gituin sama mereka. Aku telepon lagi keluargaku. Ya yang ada Ternate sana Maluku, saya tanya mereka, nggak usah lah kalian pilih ini. Dan nurut juga mereka sama aku tuh kalau keluarga aku tuh. Awas kalian lah, aku gituin. Ya saya gitu juga bang, keluarga saya yang ada di Jakarta, keluarga saya yang di mana-mana. Ya, kalau saya main ultimatum terus bang. Kalau kalian milih ini tidak sepakat dengan saya, udah putus saudara tak apa, aku bilang. Emak jangan gitu lah. Makanya Bang, ya. banyak orang bilang, "Woi, kau itu nggak pilih Prabowo, ngaku-ngaku orang Prabowo. Kau tengok viti-viti saya itu tertanggal berapa? Saya sudah pemilihan atau sebelum pemilihan? Kau tengok di situ. Apa mau kutunjuk fotoku lagi kupasang yang berdua sama Prabowo biar kau tahu." Cuman mereka. Aku izin turun, Bang Mukhtar. Mau keluar bentar dulu. Oke bang. Terima kasih. Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi. Iya, tetap tuh. NKRI harga mati. Harus. Apa sih? Kan gedein apa sih? Hapet. Gedein. Itu siapa yang Apa sih kan gede nih? Sopo yang nyelok iku mau? Si hapit iku lho. Apa sih kan gede nih? Enak. Tak apa. Ya. Apa lho sing gede nih? Gedein. Lo ojo aku. Enggak no Paniki partai apa sih paniku? Panu gedene sepiro? Paniku partai apa sih? Gedene sepiro wonge? Pak Prabowo kalau nggak ada Mas Gibran nggak ada apa-apanya kok. Ya, tidak lihat aja. Kalau memang PAN itu memang dia istilahnya ingin kader dia mau dampingi Pak Prabowo, silakan aja, itu hak. Kan begitu. Kita juga tidak terlalu apa kali kok. Urusannya 2029 nantilah kita lihat. Iya Kan Bang, begitu. tapi PAN itu segede apa sih partainya? Ya Itu makanya kan kita akan tulisan, lihat. bukan PT yang kau lihat, tulisan itu bukan berita. Itu Berita kan udah menabuh gendang dia Kalau yang saya tahu selepas Lebaran kemarin Zulkifli Hasan datang loh berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Iya. Udah menabuh gendang dia. Gini. Kita narasi nanti terkait dengan masalah kita bilang kelihatan banyak orang-orang kaum rakus yang menginginkan jabatan wakil presiden. Ternyata sungguh terlalu. Jadi kita narasinya kan gitu-gitu aja. Ternyata masih banyak orang-orang rakus gitu loh. Nggak sadar diri, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pengen kursi wakil presiden, kursinya Gibran pengen diambil.
nggak tahu malu memang. Gitu aja kita narasinya, bully mereka. Ya, tapi boleh-boleh aja. Kalau memang mereka nanti ingin ya berpisah dengan Pak Gibran, tak masalah. Silakan. Tapi bagiku ya 29 bebas, 2029 bebas. Bang, tapi Bang Mutar, mohon maaf Bang. Aku berani itu juga lah. Mas Gibran tetap kalau dia bisa sama Mas Gibran Bang. Mas Gibran tetap jadi R1 Bang, R1 Bang. Ya itu kan namanya politik ya. Ya semuanya kan bisa terjadi gitu kan. Iya. Dan dari sekarang Iya. kan mereka kan sudah ancang-ancang semuanya. Cek ombak lah dari partai-partai. Tapi gini Kemudian loh, Jokowi aku kan juga cek ombak juga gitu loh. Masih melanggengkan Bang cerita Miss apa sih Bang? kekuasaannya juga dengan apa itu silaturahmi.